Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak di sekolah saya ini. Mari Pak masuk. Ya, terima kasih, Pak. Wah, saya merasa senang tiba di sekolah Bapak. Segar rasanya ini sekolah Bapak sejuk, banyak pepohonan dan Alhamdulillah suasana Pak. enak sekali ya, luar biasa Pak Asri. Eh, Kedatangan saya ke sini Pak Asri karena kita sudah sepakat sebelumnya bahwa Pak Hasri menunggu saya ini hari untuk mendampingi Pak Hasri sebagai seorang calon guru penggerak untuk mencoba mengamati atau mengobservasi Pak Hasri pada saat melaksanakan tugas Bapak sebagai seorang calon guru penggerak di bidang khususnya pada kompetensi eh, coaching. Begitu Pak Hasri ya? Iya, iya Ya, Pak. ya baik. Nah, karena kita sudah sepakat seperti itu, menurut Pak Hasri, yang Pak Hasri ingin saya bantu Pak Hasri mengembangkan itu kompetensi yang mana Pak Hasri? Terima kasih Pak. Sebenarnya ketiga-tiganya ini saya ingin mengembangkannya, mendengar aktif, pertanyaan berbobot, Hmm. memberdayakan coach, tetapi kali ini saya mau lebih fokus ke memberdayakan coach Pak. Ya. Oh, iya iya Pak Hasri. Jadi Pak Hasri memilih satu di antara tiga, walaupun Pak Hasri sebenarnya ingin tiga-tiganya, tapi sepertinya Pak Hasri ingin step by step ya. Jadi Iya. yang Pak Hasri inginkan adalah tentang memberdayakan koci. Nah, menurut Pak Hasri, bagaimana nantinya yang saya amati lebih jauh Pak Hasri? Saya minta untuk Bapak membantu kami bisa mengembangkan diri sebagai seorang CGP dalam hal bagaimana mengulik, bagaimana mengeksplor coach saya ini supaya dia bisa uh, mengembangkan potensi yang dia miliki, Pak. Oh iya iya baik baik ya terima kasih Pak Hasri. Ya, Nah ya. terus kalau menurut Pak Hasri, eh, selama ini menurut Pak Hasri Bapak berada di, kalau kita mau rentangkan nilainya selama melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan atau coach itu Bapak berada di rentang nilai berapa? Terus terang saya masih berada di pertengahan lah, 5 lah begitu, Pak. Oh 5 ya. Dari ya. Oh begitu ya. Eh, Boleh saya tahu menurut Pak Hasri, eh, apa yang menyebabkan Pak Hasri merasa bahwa Pak Hasri pasti ada di kriteria 5 itulah? Ya, mohon maaf kalau boleh mohon maaf kalau boleh diulangi pertanyaannya, Pak. Oh, oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Beginilah kehidupan di jaringan Pak Hasri. Saya ulangi Pak Hasri, sudah bagus Pak Hasri? Iya, iya. Iya. Ya, boleh saya tahu menurut Pak Hasri apa yang menjadi dasar Pak Hasri? Pak Hasri mengatakan bahwa Pak Hasri masih berada di kriteria 5 itu tadi. Iya, Pak. Saya terus terang masih punya kebiasaan ini secara langsung, bantuan secara langsung, solusi secara langsung. Padahal itu kan belum tentu sesuai dengan orang lain. Itu belum tentu sesuai dengan orang lain. Jadi saya mau mengurangi hal itu dan kan sendiri apa. Oh, ya Pak Hasri karena jaringan, tetapi saya bisa menangkap bahwa Pak Hasri selama ini kalau melakukan sesuatu itu masih fokus memberi bantuan langsung. Begitu Pak Hasri ya? Iya Pak, iya Pak. Iya, iya, iya. Begitu yang saya sempat tangkap walaupun jaringan kurang bagus. Eh, Baiklah kalau seperti itu, Pak, menurut Pak Hasri
di mana rencana Pak Hasri untuk saya amati, observasi? Di mana tempatnya? Kebetulan teman saya sudah menunggu di ruang laboratorium, Pak. Ya, jadi kita sama-sama ke sana. Oh, Ya, mohon maaf. Ya, ya. iya, iya, boleh. Oke, silakan. Jadi kalau begitu kita sama-sama ke ruang laboratorium Pak Hasri ya? Iya, Pak. Iya, iya. Ya, siap kalau begitu. Oke, kasih banyak. Ya, ini sudah ada Pak Hamzah di ruangan menunggu. Iya, Pak. Iya. Ya, Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Hamzah. Kang Sa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ini teman saya Pak Hamzah, Pak Sam. Oh ya, kenal Mengajar. mari kenal, salam Salam kenal Pak kenal Hamzah. ya. Saya Iya, Pak Sam. Abdul Bari Pak Hamzah. Iya. Baik Pak Hamzah, jadi ini calon pendamping saya ini akan mengamati kita untuk melaksanakan proses coaching. Tadi ini Bapak sebenarnya menunggu dari tadi, ada yang mau disampaikan, cuma karena saya temui dulu Pak pendamping saya ini Pak. Ini jadi Iya, iya. Iya. Iya ini Pak. Jadi kan tadi malam itu saya kirim chat ke Bapak dan saya lihat sudah dibaca. Ini ada yang saya mau Iya. konsultasi sedikit sama Pak Astri nih. Iya Pak. Kalau boleh tahu apa itu Pak, ya kayaknya serius ini kayaknya masalahnya. Iya Pak, ini jadi saya berharap ini setelah bincang-bincang dengan Pak Asri, saya bisa menemukan solusi yang permasalahan yang saya hadapi ini di sekolah Pak Asri. Iya, Ini, insya Allah Pak, mudah-mudahan. iya, begini Pak Asri, ini kan semenjak pembelajaran tatap muka, itu anak-anak banyak yang bawa HP ke sekolah. Sekolah juga sekarang membebaskan karena kan masih tatap muka terbatas, masih kadang-kadang kita menggunakan HP. Cuma masalahnya begini Pak Asri, yang saya resahkan selama ini anak-anak itu menggunakan HP lebih banyak kepada bermain di sekolah, main game kah atau mengakses konten-konten yang tidak benar begitu. Nah ini masalah saya, kerisauan saya di saat ini Pak Asri. Nah, ini yang kemudian saya berniat untuk bertemu dengan Pak Asri. Oh iya, begitu masalahnya Pak ya. Jadi rupanya permasalahan ini terjadi juga di sekolahnya Bapak, menyeluruh barangkali se-Indonesia ini. Anak-anak setelah belajar daring, mereka merasa keenakan. Ya, ya begitulah yang terjadi saya lihat, dan itu yang tidak bagusnya karena lebih banyak Pak dia ya, maksud gunakan. sekolahnya Bapak ini cuma hanya untuk untuk bermain dan untuk konten-konten lain. Kira-kira menurut Bapak sebentar tujuannya itu setelah ini apa kira-kira yang Bapak bisa dapatkan Pak? Ya, saya berharap setelah bincang-bincang ini saya bisa menemukan solusi bagaimana mengatasi permasalahan ini. Jadi nanti anak-anak itu tidak lagi lebih dominan. Ya, menggunakan untuk main game sih saya kira itu tidak masalah untuk untuk santai. Tapi kalau itu kemudian dominan dilakukan dan dilakukan di sekolah, itu yang saya resahkan. Jadi saya berharap setelah bincang-bincang ini saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan ini, Pak. Oh ya, satu niat yang tulus, yang baik, dengan keresahan yang ada, insya Allah sebentar Bapak bisa mendapatkan jalan keluarnya. Di sini kalau tidak salah ini tadi Bapak mengatakan ingin membiarkan dia tetap bermain tapi tidak dominan. Berarti paling tidak masih ada ini penggunaannya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Kalau boleh saya tahu persentasenya itu menggunakan bermain dengan untuk konten pembelajaran berapa persen Pak? Kalau sekarang itu saya melihat lebih dominan, dia menggunakan untuk bermain, main game atau main media sosial, itu yang
dominan saya lihat. Jadi setiap yang saya dapatkan, yang saya tanya-tanya, itu yang lebih dominan dilakukan. Jarang sekali saya melihat murid-murid ini menggunakan HP untuk kepentingan belajar. Ya, semenjak ini Hmm, dibebaskan. Iya. iya Pak ya, begitu keresahannya. Ah, Kalau kira-kira menurut Bapak penggunaan HP ini, ya jadi saya mau Bapak jujur, apakah menurut Bapak HP ini dibolehkan dipakai atau tidak sama sekali kalau di sekolah menurut Bapak? Kalau menurut saya pribadi, ya harusnya sih bisa. Jadi boleh, menurut saya boleh dibawa. Tetapi saya berharap eh, itu penggunaannya harus lebih dominan kepada kegiatan belajar. Ya, jadi Hmm, kan seperti yang kita ketahui HP ini kan suatu keniscayaan yang tidak bisa kita apa namanya kendalikan, yang tidak bisa kita larang lah seperti itu, karena di mana-mana pun siswa akan menggunakan HP-nya. Nah, di sekolah ini saya harapannya itu digunakan untuk pembelajaran. Nah, cuma masalahnya sekarang itu berbanding terbalik dari apa yang saya harapkan ini. Ya, oh iya. Ya, Pak. Berarti Bapak juga menyadari bahwa menggunakan HP itu tidak mungkin, itu tadi kata-kata keniscayaan. iya, Ya, jadi tidak mungkin kita tidak mungkin kita melepaskan serta merta dari ini. Eh, Selanjutnya ada enggak kira-kira menurut Bapak tanpa menghilangkan HP di tangan anak-anak ini, artinya tetap membiarkan, tetapi cara untuk mengalihkannya ini ke hal-hal pembelajaran menurut Bapak ada enggak cara yang kira-kira Bapak bisa tempuh? Mungkin ada Bapak punya potensi, kelebihan apakah di bidang IT kah, di bidang apakah yang mungkin bisa justru mengarahkan anak-anak iya ke Pak, tetap menggunakan HP tetapi beralih ke konten-konten pembelajaran. iya Pak. Yang saya pikirkan sekarang bagaimana kemudian sekolah bisa membuat tata tertib sekolah yang terkait dengan itu. Jadi misalnya diatur penggunaannya, kapan harus digunakan, dan apa yang harus diakses. Jadi ada aturan yang dibuat oleh sekolah. Ini yang ada dalam pikiran saya sekarang, dibuat semacam tata tertib. Kan ini kan baru terjadinya sekarang. Jadi sekolah tidak belum mengantisipasi itu sampai kemudian eh, kelihatannya bebas. Kan sebelumnya kan memang dilarang, sebelum COVID memang dilarang untuk dibawa. Nah, setelah COVID anak banyak menggunakan HP, sekarang juga dibebaskan. Nah, saya berpikir bagaimana supaya ada aturan atau tata tertib di sekolah, atau mungkin dibuat kesepakatan dengan siswa bagaimana penggunaan HP ini di sekolah. Kalau misalnya dia melanggar dari kesepakatan, apa istilahnya, sanksi atau mungkin eh, akibat yang harus ditanggung dari kesepakatan itu. Itu yang saya pikir Oh sekarang. ya, jadi dua bagian yang Bapak sebutkan tadi, bahwa sebaiknya ada tata tertib yang penyempurnaan dan tata tertib yang mengharuskan kapan boleh bawa HP, kapan tidak, terus konten-konten atau bagian-bagian apa yang bisa diakses. Uh, Terus kira-kira menurut Bapak kalau kalau masalah ini apa yang diakses kira-kira bisa enggak dipantau oleh secara langsung atau secara tidak langsung supaya kita bisa mengetahui apakah anak-anaknya ini mengakses atau tidak. Ya, itulah mungkin. Jadi nanti kan kalau misalnya peraturannya dibatasi, ada aturan yang mengikat, kemudian nanti diiringi juga dengan kegiatan-kegiatan, misalnya pemeriksaan, apakah istilah kasarnya di rahasia
begitu dilakukan razia pemeriksaan HP siswa, apa saja yang sering dia lihat kan bisa kita lihat dari HP-nya, dari riwayat apa namanya, riwayat penggunanya, apa yang sering dia lihat, mungkin juga isi-isi HP-nya apakah yang biasa dia download. Nah, nanti di situ bisa kita lihat. Nah, nanti setelah itu bisa dievaluasi. Begitu Pak ya. Iya. Ya, jadi eh, rahasia yang sebentar akan mengarah kepada konsekuensi tata tertib atau kan. Eh, terus adakah kira-kira cara atau metode eh, memanfaatkan HP ini Pak ke hal-hal yang lebih positif, ya, memanfaatkan minatnya anak-anak menggunakan HP ini dialihkan ke hal-hal yang positif. Ada kira-kira yang bisa Bapak lakukan? Saya juga berpikir, selain yang tadi Pak, saya juga berpikir bagaimana kemudian guru-guru itu membuat konten-konten pembelajaran yang menarik. Jadi konten-konten pembelajaran yang menarik itu kemudian kita upload. Nah, dari konten-konten itulah siswa bisa apa namanya mengakses pembelajaran. Jadi ketika kita hadir di HP, konten-konten kita ada di HP, dan kita juga guru sering mengarahkannya untuk mengakses ke sana. Mungkin tugas-tugas yang diberikan itu dia harus akses melalui konten-konten yang kita buat. Nah, dengan demikian akan meminimalkan waktu siswa untuk mengakses hal-hal yang kurang bagus. Itu juga yang saya pikirkan, Pak. Ya. Oh iya, satu ide yang sangat cemerlang ini dari Bapak. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan karena ini sudah berkaitan dengan tadi meninggalkan HP itu sudah keniscayaan, tetap memanfaatkan apa namanya hobinya anak-anak dan menuntunnya ke hal-hal yang lebih bermakna yang positif. Terus kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam hal ini, atau kira-kira kapan baru gerakan-gerakan atau niat atau rencana Bapak ini bisa dilaksanakan Pak? Kalau yang membantu ya pastilah teman-teman sejawat, teman-teman guru, terutama terkait dengan tata tertib atau kesepakatan dengan siswa itu kan menurut saya Pak harus melibatkan guru, mungkin dia juga punya pemikiran lain tentang nanti tata tertib yang akan disusun atau model kesepakatan kelas yang dibuat. Jadi pasti saya butuh bantuan dari teman-teman sejawat, teman-teman guru, dan juga tentu saya harus komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah tentang kapan, insya Allah sedekat ini saya akan koordinasi, kemudian diskusi. Kalau bisa hari Senin depan saya harus sudah diskusi dengan teman-teman dan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Oh iya, jadi karena merasa bahwa kegelisahan ini adalah kegelisahan bersama, maka Bapak ternyata punya niat untuk melibatkan seluruh komponen sekolah dengan dikoordinasi oleh kepala sekolah. Ini hal yang bagus Pak. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan, bisa terencana dengan baik. Terus kalau misalnya sudah tercapai, ini berapa persen harapannya Bapak untuk bisa mewujudkan hal ini Pak dalam tempo 1 bulan lah? Ketercapaian maksudnya ini sudah membuat semacam peraturan dan kesepakatan kelasnya. Saya berusaha minggu depan lah sudah selesai, insya Allah itu sudah tersusun, kemudian disosialisasikan mungkin juga ke siswa karena dia sebagai apa namanya subjek yang akan melakukan ini. Harus kalau sudah disusun itu harus segera kita sosialisasikan. Adapun tingkat keberhasilannya, apakah tata tertib ini berhasil,
harapannya sih berhasil, tetapi kan secara keseluruhan kan kita tidak bisa sepenuhnya mengawasi terus ini siswa. Jadi saya berharapnya ya minimal lah, minimal mengurangi kebiasaannya, keenakannya untuk main game, apalagi kalau sedang berada di sekolah. Ya itu. Ya. Iya. Eh, Terus apakah tidak ada cara lain lagi untuk bisa memantau keterlibatan anak-anaknya Bapak ini lewat HP yang dimiliki oleh guru sendiri supaya kita bisa tahu apakah yang dulunya sekian persen sekarang sudah semakin banyak. Eh, Kalau misalnya nanti saya berhasil, teman-teman semua ini berhasil membuat konten-konten pembelajaran, itu kan artinya ada pilihan bagi siswa untuk apa yang dia buka akses di HP-nya. Kalau selama ini kan tidak ada sama sekali, tidak ada pilihan dan tidak ada arahan. Nah, saya berharap kalau misalnya ada konten pembelajaran yang saya buat, saya katakanlah buat satu, teman yang lain buat satu juga, itu kan sudah banyak pilihan yang bisa diakses oleh siswa. Nah, dengan pilihan-pilihan itu, harapannya kebiasaan mengakses eh, apa namanya untuk konten-konten yang tidak ada kaitan dengan pembelajaran, apalagi itu dilakukan di sekolah, itu akan berkurang. Kalau presentasinya sih ya minimal 60% lah berkurangnya dibandingkan dengan saat ini, dan itu kita lakukan terus menerus ya. Eh, Kalau dilakukan terus menerus, misalnya jadi pembiasaan, akan terlupakan sendiri kegiatan-kegiatan yang tidak baiknya. Insyaallah, amin. Iya. Amin. Berarti Iya, harapannya sangat apa namanya, mudah-mudahan harapan sesuai dengan usahanya. Saya yakin itu di bawah koordinasi Pak dengan teman-temannya pasti bisa. Terus kira-kira dengan tujuan dengan ide-ide dari Bapak sendiri ini, apakah kira-kira kegelisahan yang dialami Bapak tadi itu kira-kira sudah bisa terjawab kah Pak dengan adanya pertemuan kita ini? ya, alhamdulillah, Pak. Saya merasa ini ada jalan bagi saya yang dengan arahan-arahan dari Bapak, ada jalan yang saya temukan, apa yang harus saya lakukan ini untuk apa namanya mengatasi atau keluar dari permasalahan saya. Dan sepertinya terbuka bagi saya untuk melakukan itu. Insya Allah, Pak, dalam waktu dekat ini, insya Allah akan saya memulai. Eh, Iya, insyaallah. Apa kesimpulannya Bapak dari hasil pertemuan kita ini? Apa yang kira-kira bisa disampaikan? Iya, Pak. Pertama terima kasih banyak, Pak. Jadi dengan diskusi ini saya tercerahkan, saya menemukan titik terang apa yang harus saya lakukan. Jadi di antaranya pertama tadi saya harus diskusi dengan teman dan koordinasi dengan kepala sekolah. Kalau perlu kita buat semacam tata tertib atau kesepakatan dengan siswa tentang penggunaan HP ini. Kapan harus menggunakannya, apa yang boleh diakses. Nah, itu yang harus tertuang dalam tata tertib sekolah. Kemudian insya Allah saya akan buat semacam pelatihan bersama dengan teman-teman guru untuk membuat apa namanya konten-konten yang atraktif di apa namanya yang bisa kita upload dan bisa diakses oleh siswa, sehingga siswa itu ada pilihan-pilihan ketika dia membuka HP-nya. Dibandingkan Ya, dengan sebelum tidak ada konten kan pasti pilihannya lain. Tapi kalau ada pilihan dan kemudian ada arahan dari kita untuk membuka, insya Allah mudah-mudahan kegelisahan ini akan berakhir. Iya. ya, ya, Bapak CGP 2 jempol untuk Bapak. Bagaimana perasaannya Bapak sekarang setelah ini? Lega, lega. Saya menemukan jalan saya sekarang, Pak. Iya, alhamdulillah. Iya. Ya, semoga Bapak berhasil. Iya. Kami doakan. Insya Allah, Pak. Ngomong-ngomong, bagaimana LMS-nya, Pak? Sudah, alhamdulillah. Oh iya, iya, baik. Iya. Ya, jadi kalau begitu selamat melanjutkan LMS-nya lagi. Mudah-mudahan Bapak berhasil dengan rencana yang tulus dan ikhlas yang
berpotensi besar untuk anak kita nanti, Pak. Ayo, terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak atas Iya. waktunya. Terima kasih Pak Hasri, luar biasa Pak Hasri mencoba mengimplikasikan teori yang dimiliki dengan mengadakan coaching kepada teman sejawatnya, luar biasa. Saya salut cara-cara Pak Hasri yang begitu bagus. Oke, selanjutnya Iya, Pak Hasri. terima kasih, Pak. Tadi ada di tempat pertama tadi itu saya rasanya ada sesuatu yang indah dan saya masih penasaran bagaimana kalau pembicaraan kita dilanjutkan di sana. Tapi saya minta izin dulu Pak Hamzah, bisa nggak Pak Hamzah saya? Boleh. Saya izin paham saya ke sana dulu sama. Ya, mohon izin kita ke sana, Pak. Ayo. Ya, ini tempat yang saya suka sekali. Penasaran dengan pohon itu tadi Pak Hasri. Aduh, luar biasa. Iya, makasih Pak. Apalagi ada buahnya, buah rambutannya Pak Hasri. Luar biasa. Iya. Baik, Pak Hasri, bisa kita sedikit fokus melanjutkan pembicaraan kita ya. Terkait tugas saya sebagai orang yang mengusurpasi Bapak tadi melaksanakan coaching ya. Oke. Bagaimana menurut Pak Hasri menilai diri tak sendiri Pak Hasri sebagai performanya pada saat melakukan coaching kepada teman sejawat Pak Hasri, bagaimana? Iya Pak, terus terang saya sudah berusaha maksimal tadi, memang sudah sesuai, namun masih ada beberapa di antaranya yang sebenarnya saya masih merasa perlu dipertajam, perlu diperdalam lagi, Pak. Pak Hasri mengatakan masih ada yang mau dipertajam dan sebagainya, Pak Hasri ya. Lalu apa yang membuat Pak Hasri menilai seperti itu, bahwa ini masih perlu dipertajam? Karena ini maksudnya saya ingin Pak Hamzah itu Pak Hamzah itu kan orangnya orang jago di IT Pak. Jadi saya mau beliau itu bisa walaupun mungkin beliau belum menyadari semuanya bahwa masih ada cara-cara lain yang bisa dia pakai, dia gunakan untuk mengembangkan untuk mengalihkan perhatian anak-anak ini ke pembelajaran Pak. Itu ya. Jadi saya belum bisa terlalu banyak perbendaraan pertanyaan yang bisa mengulik lebih jauh lagi tentang potensinya Pak Hamzah. Oh, begitu ya. Jadi Pak Hasri mengatakan masih kurang pembenaran kata cara bertanya. Begitu Pak Hasri, menurut Pak Hasri ya? Iya. Terus menurut Pak Hasri, kalau tadi kan Pak Hasri waktu di awal pembicaraan itu mengatakan bahwa Pak Hasri masih ada di kriteria nilai 5 ya Pak Hasri. Nah, kalau Pak Hasri bandingkan dengan yang sebelum dan setelah melaksanakan pendampingan atau coach kepada Pak Hamzah, Pak Hasri ada di nilai berapa kira-kira Pak Hasri? Ya, mudah-mudahan bisa naik jadi 7 lah. 7 atau 8 lah. Oh, sudah. Berarti berkembang Pak Hasri ya. Saya berkembang Pak Hasri ya. Ya, mudah-mudahan. Jadi ada interval 3 ya. 3 atau 2 Pak Hasri ya. Iya. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Nah, kalau Pak Hasri merasa tidak keberatan, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya sendiri sebagai orang yang sedang mengobservasi tadi Pak Hasri? Itu Pak. Oh, jadi Pak Hasri mengizinkan saya yang menyampaikan apa yang saya amati. Boleh. Saya berharap. Ya, Pak. Baik, saya mengamati tadi Pak Hasri. Pada saat Pak Hasri itu mencoba dari awal itu mengajukan beberapa pertanyaan, itu luar biasa pertanyaannya. Bahkan Pak Hasri itu mengikuti setiap kalimat yang disampaikan oleh Pak Hamzah yang memang membutuhkan untuk dieksplor lebih jauh. Itu luar biasa. Pak Hasri, saya luar biasa mengamati itu, mengikuti terus sampai akhirnya karena cara bertanya Pak Hasri yang bagus itu mengikuti, maka Pak Hasri itu tadi sudah membantu Pak Hamzah membuat rencana
aksi spesifik sampai ujungnya tadi itu menyimpulkan. Itu luar biasa cara Pak Hasri. Yang kedua, dengan bertanya mengikuti apa yang mestinya difokuskan itu tadi, akhirnya yang kedua adalah mendorong Pak Hamzah itu untuk menemukan idenya sendiri. Jadi terbuka, oh ide ini yang saya lakukan. Akhirnya Pak Hamzah menemukan, oh solusinya ini. Jadi ini yang luar biasa menurut pengamatan saya Bapak Pak Hasri, memang luar biasa. Kemudian sehingga kalau saya mengatakan bahwa Pak Hasri memang layak ada di kategori yang seperti Pak Hasri sampaikan sekitar 8, itu tadi memang ada di situ. Namun saya ingin menyampaikan beberapa hal Pak Hasri ya, ini untuk pengembangan. Ya boleh. Ya Pak boleh. Hasri. Makanya tadi itu Pak Hasri saya minta di tempat yang berdua karena ada hal yang ingin saya sampaikan untuk kebaikan kita bersama. Tadi Pak Hasri saya lihat masih seperti ragu-ragu ke Pak Hamzah karena bertanya minta jujur. Itu kan secara psikologis boleh jadi Pak Hamzah merasa, oh saya tidak jujur mungkin kok di masa minta jujur. Jadi mungkin sebaiknya itu mungkin kalau bisa dihindari lah. Itu yang kedua, ada pertanyaan tadi, bisa tidak? Jadi pasti jawabannya bisa atau tidak. Bagusnya menggunakan mungkin kata yang bisa membuat Pak Hamzah itu tadi terbuka lebih bawah menjelaskan. Makanya ada kata apa, bagaimana, dan seberapa. Tadi itu ada pertanyaan saya lihat bisa tidak. Itu ya. Jadi itu yang mungkin bisa harus, itu pengamatan saya. Mohon maaf ini Pak ya. Ya boleh Pak, masukin. Tapi bagaimana pendapat sendiri Pak Hasri tentang apa yang saya nilai terhadap Bapak ini? Terima kasih Pak, masukan yang bagus sekali. Ini memang benar, itulah kalau proses coaching sudah berlangsung, biasa kontrol kata-kata itu biasanya sudah tidak bisa ini lagi. Memang tadi itu saya sempat mengatakan, oh ya, ini benar apa yang dikatakan Bapak itu harusnya saya hindari itu Pak, betul. Oh gitu ya, baik. Yeah. Baik Pak Sri, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayangkan oleh Pak Hasri dan yang akan Pak Hasri lakukan untuk meningkatkan performa Pak Hasri khususnya tentang memberdayakan coach itu? Yang saya bayangkan itu Pak, saya harus berusaha mengikuti jalan pikiran dari coach ini. Saya ikut supaya saya bisa pikiran kami ada di dalamnya untuk bisa mengeksplor lebih jauh tentang potensi-potensi berdasarkan jawaban-jawaban yang ada yang dia sampaikan untuk bisa dia kembangkan lebih jauh lagi Pak. Oh ya, baik. Kira-kira kapan itu Pak Hasri kita lakukan? Insya Allah untuk untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya kepada anak-anak, kepada rekan-rekan guru lain di sekolah saya, insya Allah saya akan menerapkannya ini untuk lebih mengembangkan potensi-potensi mereka, Pak. Terus menurut Pak Hasri siapa kira-kira yang bisa bantu Pak Hasri untuk Pak Hasri mengembangkan tentang memberdayakan coach itu? Mohon maaf kalau misalnya saya tunjuk Pak Sam sebagai pendamping saya, mohon bantuan bimbingannya terus untuk bisa membantu kami. Di samping itu saya juga mau minta bantuan kepala sekolah sebagai orang yang sudah punya pengalaman menangani guru-guru yang lebih Pak. Oh ya, saya luar biasa kagum rasanya dan bangga kok Pak Hasri meminta saya, artinya luar biasa. Saya berterima kasih dan saya akan selalu menyiapkan waktu untuk Pak Hasri karena dengan demikian ilmu kita akan terus bertambah Pak Hasri. Terus saya banyak belajar dari Bapak nih. Siap, saling membantu Pak Hasri ya. Kemudian ada yang ingin saya ingatkan Pak Hasri ya. Hasil pengamatan saya, kemudian apa yang Pak Hasri juga sampaikan tadi itu tolong dicatatkan di kolom formulir yang supervisi akademik ini sudah disiapkan, tentunya untuk kita refleksi ke depannya Pak Hasri ya. Tolong diingat Pak Hasri, dicatat ya. Pak, ya. Oh iya Pak. Ya.
Terus selanjutnya untuk pertemuan kita ini saya ingin minta Pak Hasri, apa yang Pak Hasri dapatkan di proses ini, mungkin perasaannya gimana, perasaannya atau kesannya, silakan Pak Hasri menyampaikan. Saya punya perasaan, kesan sudah sangat lega. Setidaknya ada orang yang, kalau saya sendiri yang menilai diri itu mungkin belum terlalu objektif, akan lebih objektif kalau ada orang lain yang lebih berkompeten untuk menilai apa yang saya lakukan, Pak. Itu sehingga saya mengharapkan masukan-masukannya, dan terima kasih hari ini Bapak telah memberikan masukan berharga bagi saya, Pak. Terima kasih. Saya juga mohon maaf jika selama pendampingan ini ada hal-hal yang mungkin kurang tepat. Saya minta maaf dan terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk didampingi Pak Sri. Iya Pak, terima kasih. Demikian, terima kasih Pak Sri. Saya mohon pamit karena mau ke sesi kita, memang sudah selesai Pak Sri, sudah tidak ada masalah lagi. Oh iya Pak, ya, terima kasih banyak Pak. Selamat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.